Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Camat Grogol dan Kepala Desa di Sukoharjo tepis tudingan dugaan kecurangan pilkada. Dapat uang tambahan, tahapan sortir dan lipat surat suara membawa berkah bagi ibu-ibu di Klaten. Klaten punya museum daerah pertama yang menyimpan 90 koleksi benda bersejarah. Klaten akhirnya punya museum daerah sendiri untuk menyimpan puluhan koleksi benda bersejarah warisan budayanya. Keberadaan museum itu diharapkan mampu menjadi media edukasi, sejarah hingga destinasi wisata. Di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten kini berdiri Museum Daerah. Museum daerah sendiri sengaja dibangun dan diresmikan oleh pemerintah untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Tercatat, saat ini Museum Daerah memiliki 90 koleksi benda bersejarah, mulai dari peninggalan Hindu-Buddha hingga representasi warisan budaya tak benda seperti Apeman Yakowiu. Ada periuk gerabah, emas Monoboyo, oglek, wayang Pandawa, dan masih banyak lagi. Keberadaan museum daerah dinilai sangat menarik bagi masyarakat, karena lewat museum masyarakat bisa belajar sekaligus mengenal peninggalan sejarah. Intinya museum ini untuk belajar, untuk mengenal sejarah-sejarah Klaten. Selain tempat edukasi, museum daerah diharapkan dapat menjadi destinasi wisata di Klaten. Harapannya tentunya selain kita menjaga, melestarikan, dan mempromosikan sebagai tempat edukasi anak-anak kita, generasi kita ya. Ini menjadi salah satu tempat yang unik, tempat yang menarik, tempat sejarah, dan semoga menjadi sebuah destinasi wisata. Museum daerah dibuka untuk umum setiap hari mulai Senin hingga Jumat. Jam operasionalnya pun terbatas, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Untuk menumbuhkan kreativitas dan jiwa berwirausaha sejak dini, sekolah dasar di Salatiga menggelar Festival Pasar Karya Raya. Tak hanya membuat produk, jalannya acara juga dikelola oleh siswa SD. Ragam produk yang Anda lihat ini adalah buah karya dari siswa sekolah dasar di Salatiga. Mereka memamerkan beragam produk mulai dari tas ramah lingkungan dari hasil daur ulang, lalu aquascape mini, hingga beragam minuman dan makanan herbal. Semua karya siswa kelas 1 hingga kelas 5 dari School of Life Lebah Putih skala 3. Sementara kelas 6-nya adalah panitia yang mengurus jalannya acara pameran di Gedung Kopri selama sehari. Digelarnya acara Festival Pasar Karya Raya sudah dicanangkan 1 tahun lalu dengan maksud menggagas ide kreatif siswa. Bisa memainkan imajinasinya sehingga nantinya anak-anak itu punya keberanian untuk berani mengungkapkan sesuatu hal sama keberanian untuk bertanya tentang sesuatu hal, karena yang diangkat di sini adalah ICAN, kalau di Lebah Putih itu ada namanya. Jadi mencari tahu dulu, habis itu nanti setelah mencari tahu, anak-anak akan diajak untuk mencari sumbernya, sumber pengetahuan yang ada di sekitar Lebah Putih di mana saja. Terus juga nanti yang ketiga ada ahanya, muncul aha momennya sehingga nantinya ke yang terakhir Nobel Attitude. Jadi segala sesuatu yang diciptakan itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan sekitarnya. Tak hanya membuat, siswa juga ikut menjual produknya. Mereka senang bisa membuat hingga menjajakan hasil karyanya. Meski ada tantangan dalam membuat, mereka puas karena laku terjual. Senang nggak jualan-jualan kayak gini? Kenapa? Dapat uang banyak. Sama apa lagi? 1 jam. Susah nggak? Susah. Susahnya di bagian apa? Yang bagian yang menurut aku yang bagian ngukur sama bagian menggunting, karena kalau ngukur sama
sama menggunting. Kalau menggunting itu harus mengikuti pola, mengikuti pola itu susah menurut aku. Digambarin gitu. Oh, susah nggak? Berapa lama kamu buatnya? Sehari jadi. Adanya pasar karya siswa sekolah dasar diapresiasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Mereka menilai positif kegiatan yang mendorong kreativitas dan tumbuh kembang siswa. Semua kepanitiaan ini dilakukan oleh anak-anak dan kita memberikan ruang, kesempatan, dan anak-anak itu menjadi lebih berani menyampaikan segala sesuatu, tidak terkurung harus seperti ini, harus seperti ini. Mereka luar biasa ekspresif. Ada beberapa, tapi dengan model-model yang berbeda. Memang masing-masing punya unggulan. Jadi setiap sekolah punya unggulan masing-masing. Lewat festival ini, siswa diharapkan lebih berani untuk mewujudkan dan menunjukkan imajinasinya dan keinginannya, serta tak lupa menggandeng orang tua dan sekolah dalam proses. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ratusan orang mengikuti donor darah dalam rangka hari ulang tahun Humas Polri. Kegiatan itu digelar di sejumlah daerah dengan target ratusan kantong darah dalam sehari. Dalam rangka hari ulang tahun ke-73 Humas Polri, Polres Grobogan menggelar donor darah di Aula Jana Nuraga Polres Grobogan. Kegiatan ini atas kerjasama dengan IJTI dan PWI yang selama ini menjadi mitra Humas Polres Grobogan. Anggota polisi, wartawan, dan masyarakat ikut mendonorkan darah. Targetnya ada 200 kantong darah yang terkumpul. Kegiatan serupa juga digelar di Salatiga. Puluhan polisi, warga, dan warga mengikuti donor darah di pendopo Polres Salatiga pada Selasa kemarin. Dalam donor darah kali ini mereka mengumpulkan 100 kantong darah untuk diserahkan ke Bank Darah PMI Kota Salatiga. Begitupun di Pemalang, wartawan PMI dan Polri berbondong-bondong mendonorkan darah mereka. Selain untuk mencukupi kebutuhan darah PMI, kegiatan ini juga diharapkan bisa menarik warga untuk rutin donor darah. Selama sehari, ada 70 kantong darah yang berhasil terkumpul. Tim Liputan melaporkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pangkalan Angkatan Laut Tegal merenovasi masjid. Kegiatan Tentara Manunggal masuk desa itu juga memberikan penyuluhan bela negara dan pemeriksaan kesehatan gratis. Inilah bangunan Masjid Baitul Iman yang rampung direnovasi. Selain itu ada pula tempat UMKM ikan bandeng yang juga sudah kokoh berdiri. Perbaikan bangunan masjid dan UMKM ini adalah hasil kegiatan dari Tentara Manunggal masuk desa dari TNI Angkatan Laut. Renovasi bangunan mulai dari perbaikan dinding dan lantai, pembangunan toilet, pergantian kubah, dan pengadaan alat pengeras suara. Ini kita sudah selesai menyerahkan revitalisasi renovasi musola dalam rangka peran TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja kita, terutama di wilayah pesisir. Dalam hal ini program-program yang sudah kita rencanakan dan kita laksanakan meninjau dan menyerahkan kepada masyarakat hasil kerja dalam upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain membangun bangunan, TMMD Lanal Tegal juga menggelar penyuluhan bela negara kepada warga serta pemeriksaan kesehatan gratis. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.